Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali. Semoga sahabat desa selalu senantiasa sehat dan tak kurang satu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas terkait panduan pengisian kuesioner pada aplikasi monitoring evaluasi transformasi UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, untuk masuk pada aplikasi monitoring evaluasi transformasi UPK PNP Mandiri Pedesaan ini, sahabat desa, itu sangat simpel sekali. Teman-teman tinggal buka Google Chrome atau Firefox, kemudian ketik link ini, transformasi-datar-upk.kemendesa.go.id, kemudian enter. Nah, setelah kita masukkan link ini, maka tampilan pada layar Anda akan muncul seperti ini. Monitoring evaluasi transformasi UPK PNP Mandiri Pedesaan. Jadi teman-teman tinggal masukkan username dan password. Nah, terkait username dan password ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengeluarkan surat terkait penyampaian username dan password bagi TPP Kabupaten dan pendamping desa. Jadi username dan password ini itu telah dibagikan. Jadi teman-teman tinggal masukkan username-nya, kemudian password yang telah dibagikan. Setelah itu kita login. Nah, setelah kita login maka tampilannya seperti ini, yaitu Monif Transformasi UPK, kemudian panduan aplikasi Monif Transformasi UPK, provinsinya otomatis, kabupaten dan kecamatan. Karena ini kita login sebagai pendamping desa. Nah, coba kita cek menu dashboardnya. Ini menunya, itu kecamatannya jelas. Kemudian dashboard, ada kuesioner, ada ubah password, dan ada logout. Nah, untuk dashboardnya ini jelas, yang ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pengisian kuesioner, kita terlebih dahulu memahami bagaimana panduan aplikasi Monif Transformasi UPK ini. Maka teman-teman tinggal klik di sini untuk mendownload panduannya. Nah, ini kita klik panduan aplikasi. Nah, setelah kita klik panduan aplikasi tadi, maka otomatis akan terbuka ini panduan pengisian kuesioner. Jadi teman-teman tinggal download ini sebagai bahan bacaan. Jadi sebelum teman-teman mengisi pada aplikasi monitoring evaluasi transformasi UPK, teman-teman baca panduan ini dulu. Itu di download. Jadi teman-teman tinggal klik di sini kemudian terdownload. Itulah yang teman-teman baca. Nah, kalau teman-teman sudah pahami terkait panduan pengisian, di mana panduan pengisiannya ini itu ada dua cara. Pertama menggunakan format Excel, dan kemudian format yang sudah diisi diupload kembali ke aplikasi monitoring evaluasi transformasi UPK, atau kita input langsung pada aplikasi monitoring evaluasi transformasi UPK. Jadi di sini ada dua cara, yaitu cara pertama kita download dulu Excel-nya, kemudian Excel itu kita isi. Setelah kita isi secara lengkap dan pastikan sudah benar, maka itu kita upload kembali ke aplikasi ini. Nah, dua cara inilah yang akan coba kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, baik, saya kembali kepada aplikasi Monif Transformasi UPK. Ini Monif Transformasi UPK. Nah, kita sudah pahami panduannya, maka kita masuk pada kuesionernya. Jadi kita klik di sini kuesioner. Nah, setelah kita klik kuesioner, ini sudah jelas kuesioner Monif Transformasi UPK, provinsi otomatis, kabupaten, kecamatan. Nah, ini ada dua pilihan. Ada upload dan ada ADD atau add. Nah, untuk upload inilah yang cara tadi. Artinya kita upload dulu Excel, kemudian Excel yang setelah kita upload kita input. Kemudian setelah kita input itu nanti kita upload ulang. Atau bisa juga secara langsung kita langsung add di sini.
Nah, dua langkah inilah yang akan kita coba bahas pada pertemuan kita ini. Nah, kita coba pada langkah yang pertama, kita upload Excel. Jadi kita klik yang warna biru ini, kita klik. Nah, setelah kita klik ini, upload kuesioner monif transformasi UPK PNP Mandiri Pedesaan, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Perhatikan catatannya. Silakan download format pengisian kuesioner. Kemudian pastikan tidak merubah format yang sudah ada. Sebelum mengupload, pastikan file Anda berformat XLS atau XLSX. Kemudian silakan tombol browse, klik tombol browse, ini teman-teman tinggal baca. Nah, ini langkah awal kita download dulu ini, file Excelnya. Jadi file Excel itu kita tidak ambil dari atau kita buat sendiri, tapi filenya itu kita download di sini. Nah, coba filenya kita download, kita klik di sini. Maka pada saat kita klik ini, maka otomatis dia langsung ter-download di sini. Format upload kuesioner. Nah, kalau sudah ter-download, maka format Excel ini kita buka. Ini format Excel yang kita buka. Setelah kita buka di sini juga sudah jelas kuesioner monitoring evaluasi, petunjuk pengisiannya ada. Kemudian kita isi. Nama pendamping desanya, siapa, jabatannya apa, nomor HP, kemudian emailnya, kemudian identitas UPK, namanya, alamat, nomor HP, email, profil UPK, dan seterusnya. Itu kita isi satu persatu. Nah, setelah itu sudah selesai kita isi semua, maka ini kita file Excel ini kita sudah isi semua. Maka ini kita tutup, kemudian kita save. Ini yes, kita save. Nah, setelah kita save, file yang kita sudah isi tadi kita pastikan tersimpan di mana. Ini masih tersimpan di download, kemudian nama filenya adalah format upload kuesioner. Nah, inilah nanti sebentar yang akan kita upload ke aplikasi ini. Nah, format inilah yang sudah kita input. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi ini. Nah, file Excel tadi yang telah kita isi secara lengkap, kemudian kita upload kembali ke aplikasi ini. Jadi caranya kita choose file di sini, choose file, kita klik. Nah, sekarang kita cari file yang tadi, choose file. Nah, file tadi tersimpan di download, ini nama filenya. Kemudian kita open di sini. Nah, setelah kita klik open, maka otomatis di sini terbaca choose filenya format upload kuesioner. Nah, untuk melihat format upload kuesioner ini, kita klik preview. Ini di sini ada catatannya di sini. Setelah file dipilih, silakan klik preview untuk menampilkan data di layar. Data belum tersimpan. Artinya pada saat kita klik preview ini, kita hanya melihat data ini. Itu kita hanya memastikan datanya apakah sudah benar atau belum. Tetapi data setelah kita klik preview ini, itu datanya belum tersimpan. Nah, coba kita klik preview, kita lihat data yang tadi. Ini nama pendamping desa ini masih kosong. Nah, yang ini kan sekedar contoh, jadi kalau teman-teman sudah isi, maka pada saat kita preview ini pasti terisi. Nah, pendamping desa siapa, jabatannya, nomor HP, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, setelah kita pastikan bahwa data yang kita preview dari file Excelnya ini tidak perbedaan dengan file Excel yang kita input di awal, maka kalau kita sudah pastikan benar, setelah itu kita import. Jika kita sudah import, maka pengisian untuk kuesioner ini sudah masuk dalam database. Selanjutnya, setelah kita import tadi, maka sudah masuk dalam database. Itu adalah langkah yang pertama. Nah, kita kembali lagi ke kuesioner, menu kuesioner kita klik. Nah, untuk yang upload tadi, itu adalah langkah yang pertama. Jadi tadi kalau kita sudah import, maka berarti pengisian data untuk aplikasi ini sudah masuk dalam database jika sudah diimport. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita menginput langsung. Jadi pada saat kalau kita menginput langsung, maka tinggal kita klik yang ini, yang tanda merah, tanda plus. Nah, kita klik yang plus ini. Nah, berarti dia langsung kita isi di sini. Provinsi otomatis, kabupaten otomatis sudah terisi, kecamatannya otomatis. Nah, kita isi di sini nama pendamping desanya, jabatan, nomor HP pendamping desa, kemudian seterusnya aset permodalan, ini diisi semua. Kemudian sampai terakhir, ini kita isi semua.
jumlah penerima nasabah, jumlah orang miskin bermanfaat, balas jasa atau bunga pinjaman. Nah, tentunya ini kita isi bersama dengan UPK, atau bisa juga UPK langsung isi, tapi ini wajib kita dampingi agar memastikan angka-angka ini itu bukan angka fiktif, tetapi kita lihat dengan bukti-bukti real yang ada. Jadi laporan UPK itu mulai dari buku bank, buku kas, kemudian neraca laba rugi, kemudian laporan inventaris, kemudian laporan neraca microfinance. Itu semua kita periksa untuk memastikan angka-angka ini. Termasuk bukti-bukti kalau misalnya perguliran itu kita periksa laporan perkembangan pinjaman. Nah, kalau ini sudah terisi semua, maka kita simpan. Nah, jika kita sudah simpan, berarti otomatis ini sudah masuk pada database. Kita klik simpan, maka berarti selesai sudah pengisian, contoh pengisian kuesioner pada aplikasi monitoring evaluasi transformasi UPK PNP Mandiri Pedesaan. Ya, saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam berdesa.